Di sini siapa di antara kalian semua yang nggak tahu soal Piala Oscar? Silahkan tunjuk tangan. Buat kalian semua para moviegoers atau orang-orang yang menyukai film atau orang-orang yang langsung hari pertama nonton film yang baru aja rilis di bioskop gitu yang nggak tahu Piala Oscar, keterlaluan banget gitu. Emang kenapa Bang Ray? Sayang menurut gue. Banyak banget meme drama yang dilewatkan tiap tahun kalau misalnya nggak tahu apa itu penghargaan Oscar. Jadi buat kalian semua yang nggak tahu apa itu Piala Oscar itu adalah sebuah penghargaan tertinggi buat orang-orang yang biasanya bekerja di bidang perfilman gitu ya. Kalau misalnya Indonesia ada yang namanya Piala Citra yang diberikan sama Festival Film Indonesia, tapi itu masih skala regional. Kalau misalnya pada akhirnya film itu bagus banget gitu ya, terus habis itu mendunia, dilihat dan juga diketahui sama banyak banget orang-orang gitu ya, sampai pada akhirnya diketahui sama anggota akademi di sana, maka penghargaan tertinggi yang akan diberikan kepada film tersebut itu adalah diberikan Piala Oscar. Dan piala ini udah ada dari tahun 1929. Diberikan biasanya sama Academy Awards atau istilah lainnya sekarang itu adalah Motion Pictures Art and Science, disingkat AMPAS. Nah, tapi penyebutan Piala Oscar sendiri itu udah mulai diresmiin dari tahun 1939. Kenapa disebut Piala Oscar Bang Ray? Ini ada banyak banget sumber-sumber cerita gitu ya, beragam tentang penyebutan Piala Oscar, tapi banyak banget berita-berita justru yang ngasih tahu kalau misalnya Piala Oscar ini disebut gara-gara ada pustakawan dari akademi yang ketika ngelihat pialanya dia ngira kalau misalkan patung di piala tersebut mirip banget sama pamannya namanya Oscar Pierce di tahun 1931. Nah, sejak saat itu orang-orang pada akhirnya nyebut piala penghargaan tertinggi sebuah film dengan sebutan Piala Oscar. Dan lu udah bisa ngelihat dari tahun 1929 gitu di Wikipedia list-list film yang menang penghargaan Oscar. Ya jujur buat gue sendiri, gue gak terlalu familiar dengan film-film yang dimenangkan sama Oscar gitu ya. Gue taunya di 2023 doang Oppenheimer. Saya gue nonton pakai jas gitu ya. Terus film-film lain gue gak tahu. Nah, akhir-akhir ini Piala Oscar lagi kena drama gara-gara berita terbaru yang ngasih tahu kalau misalkan the Academy members are now required to watch all nominated films to be eligible to vote in the final round of the Oscar. Banyak banget berita-berita yang mengabarkan kalau misalkan the Academy atau lembaga yang biasa yang ngasih Piala Oscar gitu ya, sekarang memperbarui aturan dalam penentuan film mana yang memenangkan Oscar tiap tahunnya, dengan ngasih tahu ke publik kalau misalkan sekarang anggota member atau voters dari The Academy itu diwajibkan untuk nonton semua film nominasinya dulu, baru pada akhirnya boleh dan juga bisa menentukan mana yang layak menjadi pemenang Oscar. Dengan kata lain, karena adanya informasi ini, orang-orang di media sosial langsung berasumsi, lah berarti sebelum adanya aturan ini anggota akademi itu nggak diwajibkan dulu dong buat ngeliat film-film nominasi siapa yang menang Oscar. Berarti di film-film sebelumnya yang menang Oscar itu gimana cara nge-reviewnya anjir? Apakah dengan lihat movie trailernya kah? Apakah lewat feeling doang kah? Atau cuman berdasarkan popularity doang kah? Atau lebih parahnya lagi ada kong-kalingkong kah gitu di lingkungan akademi? Nah itu jadi perbincangan liar orang-orang yang sampai pada akhirnya menjadikan berita ini sebuah drama di internet. This wasn't a requirement. Their only job is watching and rating movie. Satu-satunya pekerjaan mereka adalah nonton dan juga ngerating filmnya. And somehow they still fail to watch all movies. Kayak orang-orang tuh seakan-akan ngamuk gitu. Nih mereka tugasnya tuh cuma satu, nge-review dan juga menilai filmnya. Namun dengan adanya berita ini, orang-orang langsung pada mikir kayak, lah selama ini lu berarti kerja ngapain? Dan jadi konfirmasi gitu ya, kalau misalnya ada drama-drama dan juga informasi-informasi yang gelap gitu ya di balik dunia Oscar yang orang-orang tuh cuman bisa tahu dari ya gosip-gosip. Justru gara-gara berita ini jadi membenarkan kalau misalkan berarti selama ini yang menang-menang film tuh cuma pesanan doang kayak gitu. Nah parahnya seperti itu cuy. Tapi kita bakal coba buat objektif dulu dengan ngelihat berita yang paling banyak informasinya, yaitu dari Entertainment Weekly gitu ya, dimana beritanya berjudul Oscar will now require members to see all nominated films before voting to determine Academy Awards winners. Ini harusnya kewajiban gak sih? The Academy announced a new set of rules that will require voting members to have seen all nominated films to qualify to vote in competitive categories. The Academy is tightening its procedure around Oscar voting with a new set of rules approved Monday by the group boards of governors. Jadi memperketat aturan terbarunya gitu ya, yang di-approve di hari Senin, berarti tanggal 20 April 2025. In a significant change to its pre-voting standards, the Academy will now require members to watch all nominated films in each category to be eligible to vote in the final round for the Oscars, according to a press release. Ini ada informasi gitu ya, yang ngebuat orang-orang langsung pada ngamuk. Ini seharusnya kewajiban untuk para kritikus dan juga penilai film gitu ya, untuk benar-benar menilai dan juga menentukan mana film yang emang benar-benar layak menjadi pemenang Oscar. Tapi di sini malah kayak diperjelas kalau misalnya aturan sebelumnya nggak diwajibkan kayak gitu kok.
Kata moviegoers aja. The thing is rules. The Academy previously did not require voters in all branches to have seen all films ahead of voting. Though some viewing standards apply to specific categories such as the documentary and short brackets. Oke, jadi di aturan awalnya gak semua film itu wajib buat ditonton. Tapi ada beberapa juga gitu kategori dari penghargaan Oscar yang emang diwajibkan untuk menonton semuanya dulu. When reached for comment, the Academy representative tells Entertainment Weekly in a statement that proof of views are currently tracked on Academy screening room. Jadi mereka ya di Academy bakalan coba buat melihat voters-votersnya untuk boleh memilih mana pemenang film Oscar dengan menggunakan Academy screening room. Atau nanti bakal ada kayak semacam platformnya gitu ya, atau wadahnya sehingga lembaganya itu tahu kalau misalkan si voters benar-benar udah nonton filmnya. Internal service where voting members can screen titles. There is also a scene elsewhere form that members will need to submit before final votings. Jadi bakal ada formulir juga gitu buat ngasih tahu apakah si votersnya udah nonton atau belum. The statement continues, if you have not viewed a title, the awards category will be inaccessible or grade. For the specialty categories, we will still require viewing in prelims and noms as usual. For this year, we will now require viewing in final voting for all categories and all voting members. Jadi asumsi gue gitu ya, lembaga The Academy ini kayak justru menghargai sutradara-sutradara sepuh yang ilmunya itu udah bener-bener diakuin gitu, tingkat tinggi. Jadi makanya mereka nggak perlu gitu nonton semua filmnya gitu. Dia tinggal ngelihat dari judulnya doang kayak, oh ini cocok nih buat menang, pilih kayak gitu. Cuman ini cuma opini gue doang, ya nggak sih? Tapi kan nggak adil gitu. Saya zaman dulu sama jam sekarang cara pembuatan filmnya berbeda. Kalau misalnya sekarang udah ada teknologi kayak misalnya green screen dan lain-lain ya dan segala macam bla 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 gitu yang mungkin saja secara teknik dari pengambilan gambar untuk filmnya itu bisa dinilai dan juga dihormati gitu dengan cara melihat filmnya dulu secara utuh. Many Academy members have long been open about not having seen multiple film heading into the final round of voting, including several voters who spoke with EW anonymously ahead of the 2025 ceremony. Nah ini menarik banget, informasi ini dikasih tahu kalau misalkan ternyata udah ada beberapa sutradara yang speak up kalau misalkan nggak semua anggota Academy itu udah nonton film yang emang menang Oscar. Dan mereka nggak tahu ini secara rahasia. Kayak misalkan yang diutarakan sama oknum sutradara ini, I'm bummed because I haven't seen the substance or still here yet. I'm still here yet. The first Dune I couldn't get through. I'm not rushing for another 3 hours of Dune. There's still time to re-evaluate, but I really struggle. Jadi ada beberapa saudara yang bilang kayak gue belum nonton di film tapi ini menang gitu. One director told us, while casting director added, I haven't seen The Brutalist yet. I'm planning to see it, and from what little I saw already, it's similar to The Pianist. And Adrien Brody already got his Oscar for that, so maybe someone else deserve a chance for Best Actor. Kayak gitu. Jadi kayak orang-orang di Twitter gitu ya langsung pada mempertanyakan tentang kredibilitas dari Oscar kalau misalnya pada akhirnya aturan ini baru ditetapkan sekarang. Lu bisa lihat reaksi dari orang-orang di berbagai macam berita yang emang ngekutip gitu di Twitter. So they were just voting off the trailer basically. How are they gonna verify this? Have independent people be there? Nah, tadi udah kita jelasin gitu ya, ada screening roomnya gitu, ada platformnya sehingga Oscar itu tahu kalau misalnya si votersnya itu boleh memilih atau tidak. I have never respected Academy Awards, but now I can be confident I was right in that decision. Jadi lewat berita ini, orang-orang di internet jadi malah mempertanyakan kredibilitas dari The Academy atau lembaga yang memberikan piala Oscar. Apakah piala tersebut diberikan benar-benar untuk menghargai film-film terbaik yang emang dirilis setiap tahunnya, atau justru cuman bagi-bagi penghargaan doang, atau istilah kerennya political awards gitu loh. Saya kalau misalkan lu lihat dari berbagai macam perbincangan moviegoers gitu ya, banyak banget justru yang mempertanyakan di tiap tahunnya lah kenapa nih artis menang baru sekarang gitu loh, kenapa film ini yang menang dan lain-lain. Contoh yang paling rame itu diomongin waktu pemeran Gamora atau Zoe Saldana itu menang Best Supporting Actress in Emilia Perez. Orang-orang malah mempertanyakan lah kenapa dia nggak menang di Endgame, kenapa dia nggak menang di Avatar gitu, tapi justru menang di film yang orang-orang tuh pada banyak yang nggak suka katanya. Kita lihat bareng-bareng ya. And the Oscar goes to Zoe Saldana. Zoe Saldana. Kayak gitu. Lu lihat kolom komentarnya ada. I can't believe she won. She is a great actress. But that movie, jeez, they will have killed the camera crew to zoom in on her mother. She should have gotten the Oscar for Avatar. She's amazing artist, not that garbage of a movie. Bahkan kalau misalkan lu ngeh gitu ya, dulu itu sempat ada meme Ryan Gosling, aktor yang selalu jadi bahan meme gitu ya di internet.
malah mempertanyakan kenapa dia menang penghargaan. Dan ekspresinya lucu banget, anjir, lu bisa lihat nih. I'm just kidding, Barbie. Sumpah ya, Oscar tahun 2023 itu bener-bener cuma pengen ngetai-tain film superhero doang, anjir. Coba lu bayangin dah, yang menang Oppenheimer dan juga Barbie. Kayak seakan-akan tuh kayak nih dua film lebih baik dibanding film-film superhero yang ada gitu. Endgame, Infinity War dan kawan-kawannya. Dan belum lagi kalau misalnya kita throwback dikit 2 tahun yang lalu, waktu kejadian si Will Smith nampar Chris John pas stand up comedy di Oscar gitu ya. Terus tiba-tiba Will Smith menang piala Oscar. Orang-orang banyak banget yang berspekulasi kalau misalkan Oscar kayak gak enakan gitu ke Will Smith gara-gara udah diundang terus habis itu malah dipermalukan sama Chris John gitu. Ya lu bisa lihat bareng-bareng. Bukan dia ya, Will Smith. Itu Samuel L. Jackson yang meranin Nick Fury, oke? Ya kita skip aja soalnya ini copyright parah juga Oscar, anjir, bentar. Kita skip ke bagian Will Smith-nya nangis abis nampar orang. Of his family. Terus abis menang Oscar ini dia jarang banget anjir ngebintangin film gara-gara orang jadi pada takut bercanda sama dia. Jadi anyway, itu aja mungkin berita yang bisa gue simpulkan seputar drama Oscar. Dari drama ini kita bisa tahu kalau misalkan hampir semua kritikus film atau website yang biasanya menilai film itu belum tentu menilai sesuai dengan kenyataan apakah film itu bagus atau kagak. Karena setiap orang itu punya opini dan juga taste yang berbeda-beda. Bahkan ya ini bukan hal yang rahasia lagi kalau misalnya ada YouTuber yang biasanya nge-review terus tiba-tiba diundang screening terus habis itu tiba-tiba diajakin ngobrol sama sutradaranya, itu pasti reviewnya langsung lembek aja. Langsung jadi ngebaik-baikin filmnya. Oh ini bagus tapi ada kekurangannya, polite. Biasanya itu kayak anjing filmnya sampah gitu. Oke, ya itu aja mungkin dari gue. Terima kasih banyak. Silakan tulis segala macam pendapat kalian di kolom komentar. Ini menarik banget. Gue yakin banyak banget penikmat ngopi yang emang suka juga buat nontonin film. Terima kasih banyak udah mendengarkan Yaping gue dalam beberapa menit. Tulis pendapat kalian. Gue tunggu. Jangan lupa buat like, jangan lupa buat subscribe. Itu aja dari gue. Sekian. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Sampai jumpa.